telah menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Hari ini, kita akan memperhatikan bagian di atas dari Roma pasal 8. Dikatakan bahwa Allah menentukan, memanggil dan memuliakan mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Kita akan berbicara mengenai hal ini, dan juga bagaimana orang cenderung untuk percaya kepada doktrin pengudusan bertahap. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus berpikir mengenai mereka yang mengasihi Dia. Apakah segala sesuatu memang mendatangkan kebaikan? Demikian yang dikatakan Allah. Pada awalnya, sebelum Allah menciptakan manusia, Ia merancangkan untuk menjadikan kita umatnya sesuai dengan tujuannya dan sudah melakukan hal itu di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kita harus ingat bahwa di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Mengapa Allah menanam pohon itu? Bukankah lebih baik kalau Allah tidak menanam pohon pengetahuan baik dan buruk itu? Banyak orang ingin tahu mengenai hal ini. Tetapi ada rencana dan tujuan Allah yang sangat dalam. Allah menciptakan manusia untuk menjadikan mereka segambar dengannya. Tetapi manusia menjadi tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya sampai kita menerima kebenaran Allah. Mengapa Allah menanam pohon pengetahuan baik dan buruk? Inilah sebabnya kita harus mengerti alasan mengapa Allah melarang Adam dan Hawa makan dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Apa alasannya? Alasannya adalah menjaga manusia tetap ada di bawah hukum Allah dan untuk menjadikan kita anak-anaknya dengan menebus kita melalui Yesus Kristus. Semua kebenaran Allah tersembunyi di dalam firman, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Karena Allah mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita harus menemukan jawaban atas pertanyaan di dalam Injil air dan roh yang diberikan oleh Yesus Kristus. Untuk melakukannya, kita harus terlebih dahulu mengenal Injil Allah.
Kemudian kita akan menyadari bahwa semua yang direncanakan dan dikerjakan Allah itu baik. Tetapi untuk mengerti kebenaran ini berarti bahwa kita harus dilahirkan kembali oleh iman kepada Injil air dan Roh. Kita harus mencari jawaban untuk Injil yang diberikan Allah kepada kita. Alasan mengapa Allah menciptakan kita, menanam pohon pengetahuan yang baik dan buruk di Taman Eden, membiarkan Adam dan Hawa memakannya, adalah untuk membuat kita mengenal hukum yang menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan kita yang membebaskan kita semua, mengizinkan semua itu terjadi supaya Ia bisa memberikan kepada kita pengampunan dosa, kehidupan kekal, kemuliaan dan surga. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan manusia diciptakan serta lahir untuk menjadi lemah. Alkitab sering membandingkan kita dengan bejana tanah liat. Allah, yang adalah tukang periuk, menciptakan manusia dari segumpal tanah. Ia membentuk manusia dari debu dan kemudian menghembuskan kepadanya kasih akan air dan Roh. Allah sudah memberikan kepada kita kebenaran air dan Roh dan menjadikan kita anak-anaknya sendiri. Tembikar yang dibuat dari tanah liat itu sangat mudah pecah. Demikian juga, Allah pertama kali menciptakan tubuh dan roh manusia untuk lemah supaya bisa menjadikannya anaknya. Tujuannya digenapi oleh Yesus, yang menghapus dosa semua manusia dan memakaikan kepada mereka kekudusan Allah, memberikan kehidupan kekal kepada mereka dengan membuat mereka dilahirkan kembali dengan air dan Roh. Inilah sebabnya Allah membuat kita tidak sempurna pada awalnya dan bukannya tidak bercacat. Mengapa Allah menciptakan manusia untuk lemah sejak awalnya? Mengapa Allah menanam pohon pengetahuan yang baik dan buruk di Eden dan kemudian melarang Adam dan Hawa untuk memakannya? Alasan dibalik semua itu harus dimengerti dan dipercayai di dalam Injil air dan Roh. Apa sebab Allah mengatakan bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan kepala ular dan bahwa iblis meremukkan tumitnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Semua itu untuk menjadikan manusia sebagai anak-anaknya. Semua itu adalah rencananya bagi kita di dalam Yesus Kristus, anak tunggalnya. Lalu, siapa yang disebut sebagai dipanggil sesuai dengan tujuan Allah? Mereka adalah yang mengakui dosa-dosa dan kelemahan mereka serta mencari kasih dan anugerah Allah. Kita harus mengerti bahwa keyakinan teologis dari doktrin pemilihan tanpa syarat dan doktrin pengudusan bertahap itu keliru. Doktrin pemilihan tanpa syarat itu keliru karena Allah kita bukan Allah yang akan memilih seseorang tanpa syarat sementara meninggalkan yang lainnya tanpa alasan. Namun, mereka yang dipilih Allah dan dipanggil adalah mereka yang putus asa akan dosanya dan mengaku bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali masuk neraka. Mereka yang diberi anugerah Allah dan yang dipanggilnya dengan Injil air dan Roh darinya. Di antara orang yang tidak terhitung banyaknya yang lahir ke dalam dunia ini dan kembali kepada Allah, tidak ada satupun yang dipilih atau ditinggalkan Allah tanpa alasan. Kalau Allah tidak memilih Anda tanpa alasan apapun, Anda akan protes kepada Allah. Tidak masuk akal kalau mengatakan bahwa Allah menjadikan Anda atau orang lain menjadi anak iblis tanpa alasan apapun. Itu bukan yang dilakukan Allah. Kalau Anda tidak dipilih Allah, itu karena Anda tidak percaya kepada Injil air dan Roh. Kalau Anda tidak percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Allah, maka Allah akan meninggalkan Anda, karena Tuhan mengatakan, "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius 9 ayat 13. Apa yang dikerjakan para teolog, sayangnya
adalah mengubah Allah menjadi semacam Allah yang pilih-pilih dan terlalu ngawur. Siapakah yang dipanggil sesuai dengan kehendak Allah? Mereka yang dipanggil oleh Allah adalah orang berdosa yang ditentukan masuk neraka. Mereka datang kepada Allah dan mengakui bahwa mereka layak masuk neraka karena mereka lemah dan tidak memiliki pilihan lain selain tidak taat kepada perintahnya sampai mereka mati. Allah memanggil orang berdosa dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka dengan Injil air dan Roh. Ia memanggil mereka yang tidak memiliki pilihan lain selain dibuang ke neraka dan membebaskan mereka dari dosa-dosa mereka dengan Injil air dan Roh. Allah tidak datang untuk memanggil mereka yang baik dan taat kepada hukum Taurat. Allah memanggil mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidup sesuai kehendak-Nya, tetapi mengakui bahwa kelemahan mereka memaksa mereka untuk melakukan dosa, meskipun mereka beriman dan berharap kepada Allah. Tujuan Allah adalah memanggil yang lemah, tidak sempurna dan tidak berdaya untuk menjadikan mereka benar, untuk menjadikan mereka anak-anak-Nya. Inilah panggilan Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus percaya kepada panggilan Allah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus tanpa alasan. Iman yang benar adalah percaya kepada Tuhan sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana diri Anda sendiri. Itu berarti percaya bahwa Allah tahu kelemahan kita, bahwa Ia menanggung segala dosa sekali untuk seterusnya, dan bahwa Ia menjadikan kita tidak berdosa. Dengan menempatkan iman kita ke dalam rancangan Allah, baptisan dan darah Yesus Kristus, kita bisa menjadi anak-anak-Nya. Adalah kehendak Allah untuk menjadikan kita anak-anak-Nya yang tidak berdosa ketika kita mengakui dan menerima rancangan-Nya. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi Allah dan yang dipanggil-Nya. Siapakah orang-orang yang dipilih oleh Allah? Allah tidak membuat manusia berbaris dalam dua kelompok lalu mengatakan kepada kelompok yang berdiri di satu sisi, "Datang dan percaya kepada Yesus serta masuklah ke sorga." Lalu menoleh ke barisan yang satunya dan berkata, "Masuklah ke neraka." Kaum Calvinis mengatakan bahwa Piedad, Spirit of God, desnudar agam is able. In His name we offer cup for the Lord our God is